Hai hai hai, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi bersama channel Thinking Everything Has Meaning. Oke, hari ini kita akan bahas materi kimia mengenai alkil atau cabang. Nah, alkil atau cabang ini sering kita jumpai dalam materi tata nama, seperti tata nama pada senyawa hidrokarbon atau tata nama pada senyawa karbon atau senyawa turunan alkana seperti alkohol, eter, asam karboksilat, dan lain-lain. Nah, untuk memahami materinya lebih dalam, silahkan disimak videonya sampai habis ya. Jangan lupa sebelum memutar video, silahkan klik like, share, dan subscribe dulu channel ini. Dan silahkan menikmati. Alkil atau cabang. Alkil atau cabang ini merupakan senyawa kimia atau senyawa alkana yang telah kehilangan satu buah atom H atau atom hidrogennya, sehingga dia akan mempunyai rumus umum berupa CnH2n tambah 1, dan juga untuk penamaan diakhiri nanti dengan kata ion. Oke, contoh metil, etil, propil, dan seterusnya. Nah, penamaan ini mengikuti jumlah karbon untuk penamaan awalnya. Contoh, ini untuk review. Oke, kalau kita punya satu karbon, ada 2 karbon, 3 karbon, 4 karbon, 5 karbon misalnya. Oke, untuk penamaan senyawa karbon, yang punya satu karbon kita awali dengan kata met, 2 karbon diawali dengan et, 3 karbon diawali dengan prop, 4 karbon diawali dengan but, 5 karbon diawali dengan pen. Sementara kalau ada 6 karbon kita awali dengan hex. Kalau ada 7 karbon kita awali nanti dengan hep. Kalau ada 8 karbon awali dengan ok. Kalau dia ada 9 karbon awali dengan non. Kalau dia ada 10 karbon, kita awali dengan dek. Awali dengan kata-kata ini, artinya di belakang nanti akan ada akhiran. Akhirannya apa? Sesuai dengan jenis senyawa yang kita punya. Contoh, sekarang kita punya senyawa alkil. Alkil awalannya kan alk, berarti mengikuti jumlah C1 sampai C10. Akhirannya il, berarti il di sini untuk akhirannya. Jadi kalau C-nya 1 jadi metil, C-nya 2 jadi etil, C-nya 3 jadi propil, kalau C-nya 9 jadi nonil, kalau C-nya 10 berarti jadi dekil. Oke, dan seterusnya. Oke, ini untuk review materi kelas 11. Nah, sekarang kita coba melihat jenis-jenis alkil yang sering kita temui di dalam senyawa-senyawa hidrokarbon atau senyawa-senyawa karbon. Oke. Berarti di sini kita masuk ke jenis alkil. Oke, jenis alkil. Yang pertama, mulai dari yang paling sederhana, yang C-nya 1. Kalau C1 tadi cara ngitungnya kan CnH2n tambah 1. Sekarang C-nya 1 berarti hanya 2n, 2 kali 1 tambah 1. Jadinya C1 hanya 2 tambah 1 C3. Berarti di sini jadi CH3. Kalau untuk dari segi nama, CH3 C-nya 1. Otomatis C1 awalannya met, akhirnya il, jadinya metil. Lanjut ke yang kedua. Kalau misalkan penulisan, berarti karena C-nya kekurangan satu tangan, berarti satu tangan C-nya nanti dimunculkan untuk berikatan dengan yang lainnya. Oke, kemudian yang kedua, ada C2H5. C2H5 C-nya 2, berarti di sini jadinya etil. Nah, kenapa bisa jadi C2H5? Contohnya kita latihan lagi. Kalau C-nya 2, hanya otomatis 2 kali 2 tambah 1. Berarti C2, 2 kali 2 4 tambah 1, dapat nanti C2H5. Oke, nah bentuknya C2H5 ini boleh nanti ditulis seperti ini. Oke, C2 berarti atom karbon C-nya ada 2, atau atom karbonnya ada 2. Berarti di sini CH. Di sini masih ada satu tangan C harus 4. Berarti di sini sisa 3 lagi, dan 3 lagi berarti dia ngikat H, berarti jadi CH3. Di sini tangan C-nya udah 2, tangan C harus 4, berarti ada 2 lagi dia ngikat H. Jadi bentuknya seperti ini. Kemudian lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga, di sini otomatis yang C-nya 3. Kalau C-nya 3, H-nya berarti di sini 3 CnH2n, 2 kali 3 tambah 1 berarti C3H267.
berarti H7. Nah, untuk C3H7 berarti di sini kita kenal nanti namanya C3 prop. Berarti jadinya propil. Nah, untuk formula C3H7 di sini kita punya beberapa struktur. Struktur yang pertama bisa jadi kita bikin C-nya dalam bentuk rantai lurus aja seperti ini. Kalau seperti ini berarti C paling ujung di sini hanya ada 3 biar tangannya 4. Ini udah 2 berarti di sini hanya 2. Di sini udah 2 berarti di sini tangannya 2. C-nya ada 3 hanya ada 7. Oke. Kemudian kemungkinan kedua bisa jadi dia dalam bentuk seperti ini, membentuk rantai yang bercabang. Berarti yang paling ujung di sini CH3, di sini juga CH3, tangannya udah 3 kurang 1 lagi berarti CH aja. Nah, untuk penamaannya bagaimana? Untuk penamaannya juga berbeda. Nah, kalau dia lurus aja seperti ini berarti kita namanya propil aja, normal, propil biasa. Tapi kalau dia udah bercabang seperti ini, lihat paling ujung ini karbonnya yang CH3 ini paling ujung 1, 2, di nomor 2 dari ujung ada cabang metil, atau di ujung ada siku seperti ini, berarti namanya diawali dengan kata iso. Jadi iso, C-nya ada 3, berarti di sini namanya isopropil. Jadi kata iso di sini menggambarkan bahwa struktur dari propilnya itu seperti ini. Ada cabang metil pada C kedua dari ujung. Oke, itu dia yang kedua. Kemudian kita lanjut ke yang keempat lagi. Oke, yang keempat. Yang keempat berarti ada C4H. H berapa kira-kira? Nah, kalau C4 2 kali 4 berarti 8 tambah 1 berarti C4H 9. C4 awalannya but berarti di sini kita jadinya butil. Gimana variasinya? Variasinya juga ada di sini. Bisa jadi C4 di sini C-nya cuma dalam bentuk rantai lurus aja, berarti paling ujung CH3, di tengah CH2, ini CH2, di sini CH2. Ini namanya normal, butil biasa. Gimana nanti kalau misalkan dia muncul cabang? 1. Oke, kita munculkan cabangnya 1, 2. Oke, seperti yang tadi, berarti ini CH, ini CH3, ini CH, ini CH3. Oke, perhatikan cabangnya, ini ujung 1, 2. Oke, kedua dari ujung ada cabang metil atau ada siku di ujung, berarti di sini ada awalan iso. Iso apa? Hitung semua karbon yang ada di dalam, 1, 2, 3, 4. Berarti di sini iso butil karena karbonnya ada 4. Kemudian kita lanjutkan ke bentuk yang ketiga. Bisa jadi nanti muncul cabangnya itu sebelah sini. Jadi dia tidak membentuk siku di ujung lagi, tapi membentuk sikunya di sini dekat ke rantai induk. Nah, ini kan tangan ini akan terikat sama rantai induk nanti. Berarti posisi sikunya di sini. Nah, posisi seperti ini itu namanya awalan sekunder. Oke, jadi sekunder apa? Jadinya sekunder butil. Kenapa butil? Karena karbonnya ada 4. Kalau mau melengkapi H-nya, berarti di sini hitung tangan. 1 tangan berarti masih sisa 3 lagi, berarti ada 3H. Kalau yang di tengah udah ada 2 tangan C, berarti sisa 2 lagi. Kemudian yang di sini 1, 2, 3, ada 3C, berarti ada 1H lagi. Nah, kemudian satu bentuk lagi bisa jadi seperti ini nanti. Ada C. Ini ada ini ada C. Seperti ini. Oke, kalau kita lengkapi berarti di sini CH3, ini juga CH3, di sini CH3 yang di tengah tangannya udah 4, berarti nggak ada lagi. Nah, bentuk seperti ini punya awalan tersier. Tersier apa? Tersier butil. Kenapa masih butil? Karena jumlah total C-nya yang ada di dalam masih 4, makanya tersier butil. Nah, untuk penulisan sekunder butil ini bisa juga ditulis sek butil. Dan untuk yang tersier butil boleh juga ditulis terbutil. Atau disingkat di sini jadi T butil, itu juga boleh. Oke. Nah, untuk seterusnya berarti di sini kan udah sampai C1, sampai dari C1, C2, C3 sampai C4. Nah, untuk yang C5 sampai C10 biasanya dia cuma dalam bentuk rantai lurus seperti ini. Oke, jadi langsung kasih akhiran aja pentil, heksil, heptil, oktil, nonil, dekil. Oke, seperti itu. Jadi inilah untuk penamaan dari si alkilnya. Oke, ini merupakan rumus umum dan juga penamaannya. Untuk penjelasan lebih lanjut, yaitu mengenai alkohol dan teman-temannya, kita lanjut di video selanjutnya. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini kalau teman-teman suka. Dan kalau yang mau ada permintaan khusus untuk pembahasan materi juga boleh, silakan diketik aja di kolom komentarnya. Oke, see you guys, thank you for watching, see you in the next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.